Tio juga pernah menitipkan anak dan calon mahasiswa agar lulus di Fakultas Kedokteran Unila. Ia menyebut membantunya untuk lulus lewat jalur mandiri tanpa memperoleh uang. Karomani menyatakan hal itu saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap masuk Unila dengan terdakwa M. Basri dan Heriandi di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis, 6 April 2023. Nama Wapres dan Kejagung Prasetyo muncul saat Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan nama-nama calon mahasiswa titipan yang direkap Karomani saat menjabat rektor di Unila pada tahun 2021. Di dalam rangkuman tersebut tercatat Siti M. Arifah, putri sulung dari Wakil Presiden. Karomani membenarkan putri sulung Wapres tidak lolos seleksi SBMPTN, demikian juga calon mahasiswa titipan Kejagung Prasetyo. Ia lalu membantunya lulus lewat jalur mandiri, namun tidak memberikan uang atau upeti. Yang saya bilang tadi, nomor 12, itu adalah Muhammad Fadli Jonis, pendidikan kedokteran pilihan pertama ini kedokteran Unila, yang kedua UIN pendidikan dokter. Dalam keterangannya anak Wapres garis miring rektor, itu Pak sudah jelaskan ini. Ya, begini, saya ingat yang mulia. Jadi ternyata meskipun itu SBMPTN, tetapi yang sentral itu tidak semua lulus. Terbukti dengan titipan ponakannya, katanya kawannya Pak Wapres tidak lulus. Sebentar, ini ada kode centang, saudara jangan plan kalau memberikan keterangan. Sekarang A, besok B, centang masuk. Bukan saya bilang, saya komitmen dengan kebenaran yang mulia. Silakan dicek anak itu apakah lulus melalui SBMPTN atau SNMPTN. Beliau lulus melalui SNMPTN. Pak, ini kan menyebut nama orang besar. Iya betul. Wakil Presiden kita sih. Iya betul. Kenapa ditulis? Bapak bisa meyakini nih dari Pak Wakil Presiden. Ya tapi tidak lulus yang dicontohin itu. Saya tanya, bukan masalah lulus tidaknya. Bapak meyakini, Bapak langsung bertemu dengan Pak Wapres katanya. Bukan Wapres ya anaknya. Anak kandung Pak Wapres. Siapa yang namanya? Ibu Siti. Ibu Siti itu anaknya Pak Wapres. Iya anaknya. Anak kandung beliau. Karena saya masih sama-sama dari Banten Pak. Oh baik, oke. Oh, jadi ya. bisa buat sini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, era reformasi yang diawali dari pergerakan mahasiswa, pergerakan kelompok sosial masyarakat di tahun 1998, itu salah satu agenda terbesarnya adalah memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap telah menggurita di era Orde Baru. Tetapi faktanya setelah sekian puluh tahun berjalan, era reformasi ini dalam hal korupsi tidak menunjukkan perbaikan, bahkan yang terjadi itu justru lebih parah ya. Kalau Gus Dur pernah mengatakan dalam jokesnya ya, enak zaman Soeharto. Kenapa Gus? Ya kalau zaman Soeharto dulu Soehartonya cuma satu orang, tetapi kalau sekarang hampir di setiap daerah ada Soehartonya. Demikian juga yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD beberapa waktu yang lalu. Korupsi di Indonesia itu jauh lebih parah daripada era Orde Baru. Dan kali ini teman-teman akan aku ajak kembali ya, melihat perkembangan persidangan kasus korupsi yang menjerat Profesor Karomani, mantan rektor Unila. Kali ini Karomani bersaksi ya, menjadi saksi dari terdakwa yang lain.
Dan ada sesuatu yang mengejutkan ya, meskipun sebenarnya nggak mengejutkan lah, sebenarnya bisa diprediksi. Dalam testimoninya, dalam keterangannya di persidangan sebagai saksi, itu kembali menuturkan ada beberapa pembesar negeri ini yang, atau setidak-tidaknya kerabat dari pembesar negeri ini yang ikut menitipkan mahasiswa ke kampus Unila ya, karena ini terkait dengan korupsi suap atau gratifikasi penerimaan mahasiswa. Kali ini yang disebut-sebut adalah keluarga dari Wapres Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu putri pertama beliau yang katanya ikut menitipkan mahasiswa di Fakultas Kedokteran kalau nggak salah, meskipun tanpa biaya. Dan ada lagi yang disebut itu Jaksa Agung begitu. Dan ini seakan menambah daftar dari para pejabat atau tokoh atau pembesar di negeri ini yang ikut bermain, ikut menggunakan kekuasaannya dalam memuluskan mahasiswa ilegal ya masuk ke kampus Unila. Kalau beberapa waktu yang lalu disebutkan juga bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan ya Zulkifli Hasan dan beberapa pihak yang lain juga ikut menitipkan ya, meskipun semuanya ini telah dibantah ya, termasuk yang terbaru ini juga dibantah. Tetapi bantahan ini ya seakan tidak menyebabkan publik itu begitu saja percaya ya, meskipun terlepas benar atau tidaknya, tetapi yang opini yang beredar di publik ya, benak publik itu sudah bukan rahasia umum. Hampir di setiap rekrutmen pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta atau rekrutmen jenis apapun, dalam hal ini penerimaan mahasiswa baru, itu selalu saja ya faktor kolusi ya, KKN lah, korupsi, kolusi dan nepotisme ini selalu mewarnai dalam penerimaan mahasiswa baru. Ini bukan rahasia umum kok. Ini sudah menjadi menjadi pengetahuan publik lah. Budaya-budaya seperti ini selalu ada. Tetapi yang miris itu ketika figur-figur yang dianggap ikut bermain, ikut terlibat ini adalah orang-orang yang dianggap figur-figur agamis. Seperti Karomani ini kan tokoh yang kerap kali mendengung-dengungkan perlawanan terhadap radikalisme, sementara dia sendiri ternyata terbukti sebagai pejabat yang korup. Dan kali ini ketika disebut-sebut keluarga dari Wapres ya, yang notabene adalah seorang kiai besar, tentu ini sangat disayangkan ya, sangat memprihatinkan. Meskipun ini benar atau tidak, tetapi anggapan publik sudah kadang sulit untuk dipulihkan, untuk mempercayai bahwa itu tidak terjadi. Teman-teman sekalian, yang lebih memprihatinkan lagi ya, beberapa waktu yang lalu meskipun sudah dibantah, ada satu gedung yang disita dari Lampung Nahdien Center ya. Jadi satu gedung yang diresmikan oleh Kiai Haji Agil Sirat, ketua PBNU saat itu disita sama KPK, meskipun kemudian dibantah ini sebenarnya bukan aset NU. Tetapi apa yang terjadi ini membuktikan ya bahwa perilaku korup, perilaku kolusi dan nepotisme di negeri ini telah menjamur, mewabah ke berbagai pihak, bahkan orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat, bahkan yang tokoh-tokoh dalam bidang agama ini memang juga cukup memprihatinkan. Makanya di zaman akhir ini ya, kalau tidak salah Nabi pernah bilang ya, udahlah ikuti kata hati masing-masing ya. Kalau kita melihat seorang figur itu ya kita akan penuh dengan kekecewaan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.